Ih, masa sih Megatron kok kuliah di UKK begitu barangkali? Silahkan cek sendiri sampai dengan hari ini, riwayat pembelajaran itu terekam dengan rapi di website PDT.Dikti, dicari begitu nanti akan ada riwayat pembelajaran di sana, keterangannya Kak Mega ini lulus tahun 2021 insyaallah. 2021. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat UKK semuanya. Kembali lagi bersama saya Reja Maharani di podcast IKK. Pada siang hari ini kita sudah kedatangan tamu yang spesial sekali. Di mana sih Pak Ganes Tegar Denara ya Pak ya? Dirana. Derana Odunara. Beliau merupakan Dekan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Sebelumnya mungkin sobat UKK ada yang sudah kenal ataupun tidak, tapi kita kenalan dulu ya. Pak, boleh memperkenalkan Siap. lebih dekat? Oke, untuk Sobat UKK perkenalkan, jadi nama saya itu Bapak Ganes Tegar Derana, Magister Pendidikan. Jadi kira-kira seperti itu dan alhamdulillah untuk saat ini diberi amanah nih sama Universitas Kabupaten Kediri. Apa istilahnya kalau dalam istilah akademis itu ada namanya Unit Pengelola Program Studi di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Pendidikan. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Di Kahuripan ini saya sejak ini sih, dari tahun 2017 nih saya 2017. sampai dengan hari ini. Kalau yang di FKIP tuh saya sejak 2018, kira-kira seperti itu. Hampir 7 tahun, 8 tahun ya Pak ya? Alhamdulillah baik, jadi yap itulah kira-kira seperti itu. Oke Bapak, jadi Bapak Tegar ini beliau merupakan dekan ya Pak ya? Dekan di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Nah, untuk dekan itu sendiri Bapak boleh dikenalin dulu dekan itu seperti apa dan juga untuk strukturnya itu sendiri seperti apa dan bagaimana? Oke baik, jadi izinkan untuk saya apa istilahnya, memperkenalkan begitu ya, profil dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan kira-kira seperti itu. Nah, jadi kalau bicara soal Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, ini berada di bawah naungan Universitas Kauripan Kediri pastinya, dan kemudian kalau di kami, di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan itu ada 2 program studi. Nah, program studi yang pertama ialah PPKN. Jadi PPKN ini Pendidikan, Pancasila, dan Kewarganegaraan. Nah, jadi untuk teman-teman barangkali yang ingin menjadi seorang guru, secara spesifik guru PPKN nih, kalau bicara soal hafal-hafalan Pancasila, terus kemudian lalu juga bicara soal apa ya, sebagai kewarganegaraan yang baik barangkali silahkan bisa masuk di program studi PPK. Kemudian selain PPKN juga ada program studi PJKN. Singkat. Nah, jadi kalau PJKN ini salah satu yang apa istilahnya kalau dalam dunia sekolah, mungkin Kakak dulu juga seperti itu barangkali suka dengan guru olahraga barangkali ya? Ada sih Pak, di sekolah suka nggak suka pasti ada. Pasti kan seperti itu. Ya. Jadi guru olahraga ini salah satu favorit ya barangkali di sekolah biasanya. Nah, jadi PJKR itu arahnya ke sana. Jadi mencetak calon-calon guru penjaskes ya, pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi. Secara spesifik memang singkatannya demikian. Tapi kalau output-nya itu memang mencetak guru olahraga, nantinya seperti itu. Jadi kurang lebihnya kalau di kami profilnya demikian kira. Tapi untuk selain dari apa namanya profesi guru, bisa nggak Pak untuk profesi yang lain untuk PPKN ataupun PJKR? Siap. Nah, jadi memang, untuk menjawab tantangan hari ini, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan melalui 2 program studi, yakni PPKN dan PJKR begitu. Kalau misalkan, ingin menjadi lulusan yang tidak hanya sebagai seorang guru begitu kira-kira. Nah, jadi kalau di program studi PPKN itu tidak hanya mempelajari aspek pembelajaran ataupun aspek
pedagogis, keguruan begitu ya. Jadi kami berusaha memang mencantumkan dalam kurikulum itu agar teman-teman mahasiswa nantinya yang ketika lulus, kalau di prodi PPKN ini bisa menjadi seorang yang paham juga tentang dunia hukum. Karena memang di beberapa mata kuliah kami di PPKN itu ada aspek hukum, hukum perdata, hukum pidana juga dipelajari, terus kewirausahaan pun juga demikian. Jadi artinya dengan mata-mata kuliah tadi itu harapannya ketika memang nanti muaranya para teman-teman yang lulus dari program studi PPKN ini barangkali selain menjadi guru, tapi juga bisa di bidang yang lainnya seperti dalam kenotariatan kalau misalkan di apa istilahnya, kalau di pemerintahan itu dari hukum kehumasan, terus kemudian, kajian kewilayahan tentang kewarganegaraan seperti itu. Jadi insya Allah akan bisa apa istilahnya, bisa berkembang sembari menjadi guru dan juga bisa di bidang yang lainnya masih yang relevan. Itu tadi PPKN tuh. Kemudian kalau di PJKR ya, PJKR ini kan pendidikan jasmani, kesehatan, rekreasi. Jadi ada kata rekreasi di sana, ada kata healing di sana, Iya. ada kata-kata yang barangkali hari ini sangat kita butuhkan barangkali ya. Iya. Kamu kok kurang healing, kamu kok kurang rekreasi, barangkali teman-teman semuanya bisa masuk di program studi PJKR, ada R-nya di sana itu ada rekreasi gitu ya. Jadi kalau PJKR ini kemudian kalau, "Pak, kalau misalkan saya itu memang suka olahraga, tapi kok jadi guru saya malu ya?" Nah, rasanya begini teman-teman semuanya, jadi kalau misalkan lulus dari program studi PJKR itu bisa menjadi pelatih, Oh iya. pelatih keolahragaan karena memang di mata kuliah program studi PJKR itu ada materi kepelatihan. Terus kemudian secara spesifik tentang, massage olahraga, Mbak. Jadi massage olahraga itu, hari ini itu menjadi salah satu yang memang favorit gitu istilahnya karena di tengah isu kesehatan yang sangat santer hari ini, pemijatan secara sport artinya sport science itu sangat-sangat diperlukan dan sangat-sangat dibutuhkan di tengah masyarakat. Jadi pun juga demikian. Jadi beberapa, alumni kami memang hingga saat ini satu ada yang bekerja sebagai pelatih renang begitu ada, guru pun juga sangat banyak dan juga, ini tadi massage, Mas praktik massage tuh betul-betul kalau misalkan dibutuhkan oleh masyarakat bukan lagi soal pijet yang untuk capek tuh bukan, tapi perlakuannya untuk cedera atlet dan itu kalau bicara soal, apa ya, istilahnya honorarium barangkali ya, itu salary-nya sangat-sangat layak begitu untuk hari ini. Jadi silahkan teman-teman kalau misalkan, eee, barangkali passion-nya, oke guru saya mungkin 70% Mbak, iya, 70% begitu katakan. kemungkinan kecil. Heeh, jadi kalau saya tuh, eee, berhadapan dengan siswa kok kayaknya malu ya, Iya. misalkan seperti barangkali alternatifnya menjadi, yang demikian tadi, kira-kira seperti itu. Oh ya Pak, yang menarik dari PJKR ya, untuk apa namanya, output-nya atau lulusannya itu saya melihat, sangat bagus ya Pak. Apalagi Bapak kenal nggak Pak yang Megawati itu Pak? Itu tuh, betul gitu. Keren banget kan ya dia di olahraga. Megatron ya, heeh. Jadi memang sosok Mega ini, apa istilahnya, kalau secara khusus memang beliaunya ini berkuliahnya di program studi manajemen tuh, Oh manajemen. Oke. tapi memang secara bidang keolahragaan dan kemudian branding yang oleh Kak Mega berikan sampai dengan hari ini dan silakan netizen coba cek saja, nama dari Mbak Mega, nama lengkapnya tadi itu coba dicek ke websitenya PDPT Dikti. Nah, jadi kalau misalkan kurang yakin, "Ih masa sih Megatron kok kuliah di UKK?" Begitu barangkali, silahkan cek sendiri sampai dengan hari ini, riwayat pembelajaran itu terekam dengan rapi di website PDPT Dikti, tinggal ketikkan namanya saja nanti di sana, Mega siapa begitu, silakan kurang lebihnya saya mohon maaf lengkapnya siapa,
dicari begitu nanti akan ada riwayat pembelajaran di sana, keterangannya Kak Mega ini lulus tahun 2021 insyaallah. 2021. Oke, dan saat ini sudah melanjutkan S2 di UDINUS Semarang. Saya terakhir lihat di PPT-nya seperti itu, heeh. Dan kalau PJKR Mbak, bicara soal lulusan yang memang tadi disinggung oleh Kakak tadi, ada satu lagi Denny Sulistiawan loh. Ini pemain bola. Nah, jadi sudah melanglang buana di timnas senior di tahun 2019 dan saat ini aktif menjadi pemain nasional di Liga 1 di klub Bayangkara FC. Nah, jadi itu salah satu lulusan kami program studi PJKR. Jadi betul-betul memang Kak Denny ini memang dulu berkuliah di Universitas Kabupaten Kediri dengan kemudian di program studi PJKR dan masuknya kelas karyawan di saat itu. Karena memang ya kami berusaha memahami dinamika atlet ya. Atlet itu kesibukan dan lain sebagainya luar biasa sekali, tapi itulah Kak Dendi dengan segala kesibukannya memang benar-benar kuliah di program studi PJKR. Jadi kira-kira Bapak untuk apa namanya kriteria tersendiri untuk mahasiswa atau calon mahasiswa nih untuk prodi PJKR ataupun PTKN seperti apa ya Pak? Ataupun siapapun boleh lah yang penting mau belajar ya. ataupun gimana Bapak? Baik-baik. Nah, jadi kalau bicara soal kriteria calon mahasiswa begitu ya. Nah, memang pintu masuk kami itu sangat terbuka lebar. Jadi kalau bicara soal kriteria pastikan kalau misalkan ingin ada beberapa skema yang memang bisa dilalui oleh teman-teman calon mahasiswa. Misalkan pengen beasiswa begitu ya. Pastikan kalau beasiswa ya otomatis ya lulus 2 tahun ke belakang. Misalkan SMA, lulus SMA, SMK baik negeri maupun swasta, baik dari Kemendikbud maupun Kemenak, setidaknya 2 tahun ke belakang gitu. Terus nanti kalau misalkan saya tuh sudah lulus lama, terus sudah bekerja sebetulnya, tapi keinginan kuliah tiba-tiba muncul di tahun ini, apakah bisa daftar? Sangat-sangat bisa. Jadi Bisa sekali. sangat bisa. Jadi kalau kami menyikapi itu tidak ada kata terlambat, barangkali kalau boleh mengutip sebuah kalimat yang mungkin populer, ya tidak ada kata terlambat untuk menuntut ilmu barangkali seperti itu. Jadi lebih baik terlambat bahkan daripada tidak sama sekali. Jadi ya seperti itu kira-kira. Iya, karena di UKK sendiri kelasnya itu kan ada 3 ya, Pak. Maksudnya ada 2 ya, kelas karyawan sama reguler. Dan juga bagi teman-teman semuanya mungkin yang di luar sana yang mau transfer juga bisa ya, Pak ya? Iya. Misalkan enggak dari kampus yang lain atau mau sini juga bisa. Nah, itu kalau misalkan transfer, biasanya transfer ini barangkali dari kakak-kakak semuanya yang saat ini nanti saat video ini dipublish mengalami kendala, "Pak, saya itu di kampus asal saya mengalami kendala karena di sana itu harus pertemuan tatap muka selalu dan itu karena saya saat ini sudah diterima pekerjaan dan lain sebagainya, kendala waktu kehadiran perkuliahan." Nah, silahkan bisa skema transfer ke UKK khususnya di fakultas kami keguruan ilmu pendidikan nanti masuknya di kelas karyawan. Karyawan. Nah, seperti itu. Ya seperti itu ya. Jadi UKK ini sangat memudahkan sekali teman-teman ya. Jadi banyak kemudahan-kemudahan yang artinya tidak ada apa ya, apapun bisa dilakukan gitu Oh, ya. saya bisa. Sangat-sangat bisa karena banyak sekali kemudahan. Kalau misalkan sibuk bisa ngambil karyawan. Kalau misalkan ada waktu luang reguler solusinya dan juga banyak beasiswanya teman-teman. Bisa nanti dikunjungi di websitenya UKK aja ya banyak banget atau hubungi admin. Seperti itu ya Pak ya. Ya. Oke, menarik ya Pak ya terkait PPKN dan juga PJKR. Pastinya Bapak ada nggak nih untuk apa namanya Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan ini bekerja sama dengan instansi lain atau instansi pemerintah itu ada nggak Pak? Nah, baik. Nah, jadi ini memang aspek kerjasama itu masalah penting. Jadi memang untuk kebutuhan nanti lulusan itu bisa memiliki kompeten yang relevan dengan keilmuan. Jadi
kami berusaha melakukan kerjasama-kerjasama yang kaitannya mendukung keprofesian dari teman-teman mahasiswa nantinya. Nah, pertama kami sudah menjalin kerjasama dengan sekolah-sekolah yang memang nanti dijadikan untuk lokasi praktik praktik mengajar. Jadi salah satu dari sekian banyak sekolah yang sudah kami kerjasamakan itu adalah SMA Dharma Wanita Pare. Nah, kenapa kami memilih SMA Dharma Wanita Pare? Jadi SMA Dharma Wanita Pare pun ini juga hari ini menjadi salah satu SMA swasta terkemuka di Kabupaten Kediri. Jadi mereka alih manajemen dari sekarang langsung di bawah naungan pemerintah Kabupaten Kediri. Kemudian juga pola pendidikannya mereka rasa-rasa sekolah taruna begitu. Jadi seragamnya sudah pakai yang apa, kalau laki-laki tuh yang kelihatan six pack begitu, apa perutnya rata begitu dan ada boarding school-nya. Jadi ada asrama di sana dan pola pembelajarannya sangat-sangatlah dijaga kualitasnya dan maka dari itu kami merasa tertantang agar nanti, apa ya, menjadi kalau istilah dalam bahasa Sangsekerta itu ada kawah candra di muka. Kawasan. Jadi kawah candra di muka itu adalah tempat di mana penempaan seorang yang dalam hal ini mahasiswa itu untuk menempuh ilmunya, menerapkan ilmunya, terus kemudian ditempa. Ditempa itu kalau dalam bahasa yang mungkin lebih mudah dipahami, kayak lebih dipertajam begitu. Nah, jadi itulah yang memang berusaha kami, apa ya, kemudian kami kerjasamakan dengan sekolah tersebut. Jadi ya kami harap bahwa nanti ketika selesai praktik di sana, itu betul-betul menjadi seorang pendidik yang profesional dan berkualitas. Karena memang iklim yang dibentuk di sana, di sekolah tersebut sangat-sangat disiplin, terus kemudian, pembelajaran harus tepat waktunya, durasinya pun juga demikian. Nah, kami mencoba di sana dan alhamdulillah terakhir kemarin di periode 1 magang mengajar, ini salah satu alumni kami direkrut menjadi guru. Jadi belum sampai wisuda yang bersangkutan langsung ikut rekrutmen karena saat itu guru mata pelajaran PPKN ada perlu penambahan begitu dan yang bersangkutan mahasiswa PPKN UKK ini secara kompetensi dianggap lebih dari yang lainnya begitu, tapi tetap mereka lakukan, apa ya, standar operasional rekrutmen yang ketat begitu. Jadi mereka menggandeng mitra yakni Sampurna Academy. Oh, Sampurna. Keren tah. Ya. Sampurna Academy. Iya, jadi rekrutmennya pakai Sampurna Academy dan proses filternya juga sedemikian itu yang dilakukan oleh Ketat itu ya, Pak, ya? dan alhamdulillah hari ini alumni kami atas nama Mas Sobihul Huda jadi sudah menjadi guru PPKN di SMA Dharma Wanita Kabupaten Kediri. SMA Dharma Wanita ya, Pak, ya. Keren sekali. Jadi teman-teman jangan ragu-ragu lagi deh untuk masuk di Universitas Kahuripan Kediri, khususnya Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Ada prodi PKN dan juga PJKR. Tulisannya udah terbaik semua ya. Oke, untuk selanjutnya nih Pak, pertanyaan selanjutnya. Nah, untuk pengembangan ya untuk TPKN ataupun PJKR itu sendiri bagaimana Pak untuk sarana prasarana para Oke, ya. baik. Nah, jadi, terkait sarana prasarana begitu ya, lagi-lagi memang untuk praktik mengajar tadi, jadi untuk studio ataupun apa istilahnya micro teaching dan lain sebagainya itu kami berusaha, apa istilahnya, melengkapi itu tapi dengan skema kerjasama. Jadi dengan beberapa sekolah tadi memang untuk tempat sebagai praktik langsung begitu. Jadi selain daripada itu juga misalkan kalau di keolahragaan, banyak dosen-dosen PJKR ini yang memang, secara kepakaran mereka pakar di bidang-bidang tertentu dalam bidang olahraga. Misalkan ambil contoh, atas nama Pak Imam Sugeng tuh. Nah, Pak Imam Sugeng ini, secara kepakaran beliaunya ini adalah ahli di bidang renang. Nah, jadi saat ini pun juga
pada aspek renang ini memang beliaunya punya satu sekolah renang, terus kemudian juga berusaha memberdayakan mahasiswa-mahasiswa UKK khususnya di program studi PJKR agar dapat menjadi seorang the next pelatih renang begitu. Dan akhirnya dari situ dilakukan banyak-banyak hal yang dilakukan oleh Pak Imam Sugeng saat ini. Salah satunya misalkan langsung datang ke kolam renang karena for your information semuanya, bahwa di dekat sini, ini ada kolam renang ternyata. Nah, jadi kami coba MOU-kan, kami coba kerjasamakan begitu dengan program studi PJKR agar tempat di kolam renang yang dekat kurang lebih hanya jalan kaki 5 menit dari kampus, Iya. itu sudah bisa menjadi lahan praktik untuk berenang ya di mata kuliah berenang khususnya. Mata kuliah. Nah, jadi gambarannya seperti itu untuk secara praktik mengajar karena memang keguruan ya, tos keguruan itu ya langsung di sekolah, tapi kalau misalkan, nanti prosesnya itu tetap di dalam kelas melalui, metode-metode yang diajarkan oleh bapak ibu dosen, nanti selepas itu barulah praktik langsung di Heeh. sekolah, kira-kira seperti itu. Jadi, secara praktek di lapangan ya, Pak, ya? Langsung di lapangan. Oke, untuk selanjutnya nih Bapak ya, kan tadi sudah prasarananya semuanya sudah kita bahas tuh. Harapan Bapak nih untuk, lulusan Universitas Kahuripan Kediri, baik itu dari jurusan PPKN dan juga PJKR. Baik. Jadi kalau harapan kami di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, di program studi PPKN dan PJKR, harapan kami untuk, mahasiswa-mahasiswi kami, utamanya yang saya berangkatnya dari alumni dulu nih. Jadi untuk para alumni, tetap jaga nama baik alma mater, jadi banggakan bahwa ini alma matermu dengan jas biru khas dari Universitas Kahuripan Kediri. Banggakan betul, suarakan di sana kalau boleh saya mengutip dari, apa istilahnya, yang sering digunakan di warung nasi Padang, Mbak. Jadi ada kutipan kalau dari warung nasi Padang itu, kalau misalkan enak, itu bilang pada kawan, kalau ndak enak bilang pada kami. Jadi itu pun juga berlaku bagi teman-teman alumni, misalkan merasa bahwa sudah lulus dari Kahuripan, merasa bahwa manfaat ilmunya, manfaat keberkahan dari selama ini berkuliah dan kemudian bekerja sebagai seorang pendidik maupun wirausahawan dan lain sebagainya, tolong suarakan di luar sana, ajak sanak saudara semuanya untuk bisa berkuliah di tempat kami, di Universitas Kahuripan Kediri, khususnya di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan di program studi PJKR maupun di EPKN. Kalau misalkan ada kurang enaknya, oh ternyata dulu pas kuliah itu ada beberapa dosen yang galak, ada dosennya killer misalkan, atau bimbingan skripsinya dosennya jahat pas ujian, ya tolong masukan itu beritahukan pada kami. Jadi ya harapan kami seperti itu, tetap banggakan bahwa ini alma matermu yang kamu dulu sudah menempuh dan meraih gelar sarjana itu dari program studi PJKR maupun dari program studi PPKN. Dan untuk mahasiswa yang masih aktif ya, untuk mahasiswa yang aktif tetap dijaga semangatnya, teman-teman semuanya yang barangkali menonton video kali ini. Jadi sedapat mungkin yang hari ini aktif sebagai seorang mahasiswa, lebih aktif lagi, tetap dijaga semangatnya setiap hari ketika memang ada jadwal perkuliahan tetap hadir begitu ya, diusahakan tetap hadir. Dan misalkan untuk calon-calon mahasiswa baru barangkali ya, nah silakan prepare semuanya, siapkan nanti insya Allah perihal syarat-syarat dan apapun itu yang diperlukan akan tersaji lengkap di website ya. Jadi nanti tentukan kira-kira, Anda mampunya di mana. Secara feel, apa istilahnya tuh, keilmuan, "Oh saya kok kayaknya Cocok. PPKN banget nih saya nih. Saya tuh olahraga banget," misalkan demikian. Silakan nanti. Kalau misalkan dirasa, "Oh saya kok pengen sambil kerja ya kayaknya, karena saya sungkan dengan orang tua karena dari sekolah kok minta uang terus dari orang tua, saya ingin lulus sekolah ini cari kerja tapi ya itu pun juga sangat sangat bisa." Nah, Nah, jadi silakan. Jadi pintu
kami sangat-sangat terbuka lebar, kami menyambut itu semuanya dan insya Allah akan kami berikan pelayanan yang terbaik. Jadi berkuliah di Universitas Kearifan Kediri khususnya di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, program studi PJKR maupun PPKN, insya Allah itulah yang bisa Anda pilih. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, seperti itu ya teman-teman semuanya. Jadi untuk baik alumni dijaga alma maternya dan juga untuk mahasiswa yang masih kuliah, semangat lah. Dari Bapak Dekannya semangat ya Re, jadi harus semangat ya. Dan juga untuk bagi calon mahasiswa, jangan bimbang-bimbang. Pokoknya Universitas Kahuripan Kediri, jika teman-teman itu berminat ya dan juga lebih cocok condong ke PPKN ataupun PJKR dipersilahkan ya. Oke Bapak, untuk terakhir nih Pak ya, Iya. terakhir closing statement Bapak. Baik. Nah, jadi untuk apa istilahnya closing statement ini mewakili Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Jadi kami harap untuk teman-teman semuanya yang ingin ya saat ini statusnya kalau sekarang di bangku sekolah tuh kan sudah masuk semester genap ya. Iya. Kalau kelas 12 sudah masuk semester genap. Kemarin UTBK terus kemudian PTN. heeh. Nah, jadi misalkan, adik-adik semuanya ini merasa bahwa tidak lolos tadi, skema tadi ya, dunia belum selesai, ya. Masih ada Masih ada harapan dan kemudian kalau misalkan nanti, pertimbangannya teman-teman yang ada di Kediri Raya misalkan, "Wah, saya tuh mau kuliah di luar kota, kendala biaya," misalkan, "nanti bapak ibu saya harus ngekos, uang kosnya harus sedemikian rupa dan lain sebagainya." Monggo, di Kabupaten Kediri, khususnya di wilayah Pare, ada kampus yang sudah berbasis universitas, memiliki program studi yang beragam, khususnya kami di program studi PJKR maupun PPKN, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan akan menyambut hangat Anda semuanya dengan proses pembelajaran yang insya Allah kami jaga mutunya agar nanti menjadikan Anda semuanya sebagai lulusan calon pendidik yang memang memiliki aspek pedagogis yang baik. Aspek pedagogis adalah aspek yang kiranya wajib dimiliki oleh seorang guru. Jadi biar bisa ini Mbak, apa istilahnya tuh kalau di dalam kelas tuh seorang yang memiliki aspek pedagogis itu biasanya, nanti bisa mengakomodir kelas, kegiatan pembelajaran bisa berlangsung dengan baik, Iya. dan itulah yang kiranya harus dipenuhi. Nah, kami menyongsong, mmm, visi dan misi tersebut salah satunya bunyinya adalah mencetak calon pendidik yang memiliki aspek pedagogis yang baik dengan cara tetap memberlakukan proses kegiatan belajar mengajar yang kami jaga mutunya. Jadi kira-kira seperti itu. Iya. Baik Bapak, terima kasih Bapak untuk closing statement-nya dan juga ajakan untuk adik-adik gemes nih yang masih bingung-bingung mau kuliah di mana, Universitas Kahuripan Kediri. Baik di wilayah Pare Kediri Raya ataupun luar. Kebetulan saya dari Banten lah Pak. Nah, saya juga dari jauh ya. Ada juga banyak teman-teman yang dari luar daerah guys. Ada juga yang dari Papua. Kok menarik banget Pak. Dan juga daerah-daerah Kalimantan yang lainnya banyak banget. Jadi untuk yang Kediri, wah deket kuliahnya di sini. Yang jauh juga ke sini. Yang deket ya makin enak. Biaya hidup di Pare sangat murah. Murah itu Iya, Pak. Saya juga aduh betul betul. Jadi nyaman banget Pak. tidak akan ada penyesalan kalau kalau bisa merujuk Bandung itu diciptakan saat Tuhan tersenyum, Pare pun juga demikian. Pare pun diciptakan saat Tuhan itu bahkan lagi guyon. Oh kayak gitu ya. Jadi kalau Bandung Tuhan dalam keadaan tersenyum, kalau Pare itu diciptakan dalam kondisi Tuhan sedang guyon, sedang enjoy, terus kemudian melihat makhluknya sudah bekerja dengan baik dan lain sebagainya, itulah Pare. Karena biaya hidupnya sangat murah, warganya ramah-ramah, dan insya Allah kami pun juga demikian di Universitas Harapan Kediri, Fakultas Ilmu Pendidikan akan menjadi
mitra yang terbaik untuk teman-teman calon mahasiswa baru yang sedianya lulus dari bangku sekolah menengah atas, kira-kira seperti itu. Oke, seperti itu ya teman-teman semuanya. Tapi, selain, jurusan PPKN dan juga PJKR, kami juga ada beberapa jurusan. Maaf ya Pak, saya sebutkan nggak Pak? Oh iya, nggak apa-apa. Saya sebutkan ya, ada akuntansi, ada manajemen, PJKR, PPKN, teknik informatika, teknik elektro, teknik sipil, ada agribisnis, agroteknologi, dan juga peternakan. Seperti itu ya, jadi kita sudah ada di 10 prodi dan juga 5 fakultas teman-teman semuanya. Jadi bisa pilih mau di jurusan apa. Terkhusus jurusan PPKN dan juga PJKR sudah terbuka luas. Ini Bapak dekannya ini sudah sangat-sangat welcome sekali teman-teman semuanya. Baik Bapak, sepertinya acaranya sudah selesai. Saya mau ucapkan terima kasih Bapak ya sudah menyempatkan hadir, sharing-sharing dan juga memberikan gambaran terkait PPKN dan juga PJKN. Makasih. Saya akhiri apa ya? Saya Reja Maharani dari Prodi Akuntansi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang semuanya, kembali lagi ya nanti di podcast selanjutnya.